Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari topik baru, yaitu terkait dengan ancaman terhadap negara Indonesia. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari terkait integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk materi kali ini, kita akan melihat apa sih itu ancaman dan ancaman apa saja yang bisa mengganggu keutuhan NKRI. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas terkait materi hari ini, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan adalah yang pertama, kalian bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian diharapkan nanti kalian bisa lebih bersikap responsif dan proaktif. Yang ketiga, kalian nanti akan diminta, diharapkan bisa menganalisis berbagai ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir adalah nanti diharapkan kalian bisa menyajikan hasil analisisnya terkait tentang ancaman terhadap negara dalam berbagai bidang. Nah, terkait hal itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu ancaman terhadap negara. Yang dimaksud ancaman itu adalah merupakan setiap usaha baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Jadi setiap usaha yang baik dilakukan dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Ada 3 poin yang saya garis bawahi kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Selain itu, ancaman juga diartikan semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ini terkait pengertian ancaman terhadap negara. Berikutnya kita akan melihat ancaman berdasarkan jenisnya. Ada 2 jenis. Yang pertama ancaman militer dan yang kedua ancaman non-militer. Yang dimaksud ancaman militer di sini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya ada agresi, kemudian terorisme dan separatis. Agresi pernah kita alami ketika awal-awal masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernah ada peristiwa agresi militer 1 dan agresi militer 2 dari Belanda. Itu contoh ancaman militer karena menggunakan kekuatan bersenjata. Terkait dengan terorisme dan separatis, kalian juga sudah mengetahuinya Kemudian ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini adalah ancaman yang dilakukan dalam mengubah tataran pemikiran seperti Ipolexosbud. Ipolexosbud ini adalah singkatan dari ideologi, politik,
ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh yang dimaksud dari ancaman non-militer ada upaya penggantian ideologi bangsa. Ya, kita ketahui ideologi kita ya Pancasila, sudah harga mati itu ya. Kemudian ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan hoaks. Kalian tahu tidak perbedaan antara korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sendiri? Ya. Kalau korupsi itu adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi saya ulangi, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kolusi, kalau kolusi itu adalah tindakan persekongkolan, artinya kerjasama untuk tujuan yang tidak baik, itu kolusi. Sedangkan nepotisme itu adalah kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam hal jabatan, pangkat, baik di perusahaan atau di lingkungan pemerintahan. Ya, itu penjelasan terkait korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, hoaks ini kenapa juga bisa menjadi ancaman? Ya, karena kita ketahui bersama ya, dengan akses media informasi yang sangat bebas, ya, banyak sekali berita-berita yang menyesatkan yang pada akhirnya bisa menimbulkan perpecahan, ya, konflik. Itu juga merupakan ancaman. Ini terkait dengan ancaman berdasarkan jenis. Ya. Kalau separatis itu sendiri adalah upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Contoh gerakan-gerakan separatis yang pernah ada di Indonesia, ada PKI di Madiun pada tahun 1948, kemudian pemberontakan DITII, GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan yang masih ada sampai saat ini adalah OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka. Itu kelompok-kelompok separatis yang pernah ada dan masih ada, yang masih ada sampai saat ini ya OPM itu tadi. Kalau PKI sudah tidak ada, GAM juga sudah tidak ada. Sekarang kita akan melihat ancaman berdasarkan sumber. Ancaman berdasarkan sumber juga terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Kalau ancaman dari dalam ya segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Contohnya tadi separatis, upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, ya. Kemudian ada radikalisme yang dibalut dengan sara, suku, agama, ras, dan golongan. Jadi radikalisme itu adalah pandangan atau gerakan yang menolak secara menyeluruh tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara melalui kekerasan, gitu ya. Jadi menolak tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang sudah ada dengan cara melalui kekerasan, itu adalah radikalisme. Kemudian kalau ancaman dari luar ya berasal dari luar. Contohnya di sini ada sabotase. Sabotase itu sendiri ya ancaman yang dilakukan oleh negara lain yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional.
Contohnya pernah terjadi sabotase minyak yang dialami oleh PT Medco karena adanya penggesekan pipa sehingga terjadi tumpahan minyak. Nah, itu sabotase ya. Jadi objek-objek vital yang diserang ya, seperti stasiun, bandara itu merupakan objek vital nasional ya. Contoh objek vital nasional. Kemudian spionase. Spionase ini adalah kegiatan yang berupa memata-matai oleh negara lain yang tujuannya untuk mencari atau mendapatkan dokumen rahasia ya. Jadi kegiatan memata-matai yang tujuannya untuk mencari atau mendapatkan dokumen rahasia. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama ada diketahui Intel Soviet ya, diketahui Intel Soviet ini pernah mendapatkan data kelautan Indonesia yang dibocorkan oleh oknum TNI. Jadi oknum TNI ini membocorkan dokumen data-data kelautan Indonesia kepada Alexandre Vinenko. Kemudian contoh yang kedua ada penyadapan oleh intelijen Australia. Yang saat itu yang disadap adalah telepon seluler Presiden SBY ya. Itu contoh spionase yang pernah terjadi di Indonesia. Berikutnya ada pelanggaran wilayah. Terkait pelanggaran wilayah ini umumnya dilakukan oleh negara lain di wilayah perbatasan kita ya. Contoh pelanggaran wilayah yang pernah terjadi adanya pesawat militer Malaysia yang menerobos wilayah Ambalat yang berada di Kalimantan tanpa izin. Jadi suatu negara ketika melintasi negara lain, wilayah udara, wilayah laut, itu selalu harus ada izinnya ya, selalu harus ada izinnya. Nah, ini jika mereka tidak mendapatkan izin, berarti itu sudah terjadi pelanggaran wilayah ya. Itu merupakan ancaman berdasarkan sumber. Kemudian kita akan melihat ancaman berdasarkan bentuk. Yang pertama, ancaman nyata, artinya bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Kalau dilihat dari realita yang ada saat ini ya, yang menjadi prioritas kita saat ini adalah bagaimana memutus penyebaran virus COVID-19 ya. Itu ancaman karena dari pandemi ini segala aspek kehidupan terkena dampaknya sangat terasa ya. Ini ya, kalau dilihat dari realita yang ada itu ya, bagaimana caranya supaya bisa memutus pandemi atau virus COVID-19 itu. Kemudian hoax ya masih ada, terus radikalisme, itu segala bentuk ancaman yang harus menjadi prioritas negara dalam penanganannya. Supaya apa? Supaya kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara itu tetap terjaga. Kemudian ada ancaman belum nyata. Ini ancaman dalam bentuk konflik terbuka atau perang konvensional. Diharapkan hal ini tidak sampai terjadi ya, tidak sampai terjadi perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Diharapkan jangan sampai terjadi. Tetapi kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada ke depannya ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat penyebab posisi strategis Indonesia. Nah, posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa menjadi potensi, juga bisa menjadi tantangan ya.
ya, bisa menjadi potensi juga bisa menjadi tantangan. Yang menyebabkan Indonesia memiliki posisi strategis, yang pertama, Indonesia ini terletak di antara 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kemudian wilayah Indonesia dilewati garis khatulistiwa dan memiliki iklim dengan 2 musim. Akibat dari geografis Indonesia yang seperti ini, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Kemudian memiliki banyak wilayah dengan potensi lahan yang subur. Nah, ini sangat berpotensi bagi Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengolah segala sumber daya alam dan kita bisa menikmatinya. Itu. Next, kita akan melihat sekarang ancaman menurut konstitusional, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, diantaranya agresi, tadi sudah dijelaskan di awal, kemudian pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, ini sama dengan gerakan separatis ya, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan terakhir ada konflik komunal. Nah, terkait dengan konflik komunal, ini adalah konflik yang terjadi di tengah masyarakat akibat pergeseran nilai dan disintegrasi norma ya. Jadi konflik yang terjadi di tengah masyarakat akibat pergeseran nilai dan disintegrasi norma. Contohnya konflik komunal yang pernah terjadi, konflik suku Dayak dan Madura pada tahun 2001. Kemudian konflik antara Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999 sampai 2002. Itu contoh konflik komunal ya yang pernah terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat ancaman disintegrasi. Kalau pada materi sebelumnya kalian sudah tahu, integrasi itu adalah penyatuan ya, penyatuan. Tetapi kalau disintegrasi ini lawannya, perpecahan ya. Jadi ancaman yang bisa menyebabkan perpecahan di Indonesia. Yang pertama, ideologi kita jelas dilandasi oleh falsafah Indonesia ya, Pancasila. Nah, contoh ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila ini ada liberalisme yang mengutamakan kebebasan dan komunisme. Jelas. Ideologi ini sangat bertentangan dengan ideologi kita, Pancasila. Jadi ini merupakan, kita harus bisa mempertahankan ideologi Pancasila harga mati ya. Kemudian demografi, kita ketahui dengan wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, masih belum terjadi penyebaran penduduk yang merata. Akibatnya ya banyak beberapa wilayah yang tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai ya. Sehingga ada istilah Jawa sentris itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian pemerintah kita ya, bagaimana infrastruktur itu juga diberikan kepada wilayah-wilayah yang memang masih belum mendapatkan fasilitas yang sesuai, sehingga nantinya harapannya
terjadi ketika infrastruktur itu sudah memadai, adanya penyebaran penduduk yang merata. Kemudian penyalahgunaan teknologi, contohnya cybercrime ya, hoax, ini masuk ke dalam penyalahgunaan teknologi. Kemudian dari masalah sosial budaya, adanya isu pelanggaran HAM, angka pengangguran yang masih tinggi, korupsi dan urbanisasi, kemudian pencemaran lingkungan. Ini juga merupakan ancaman disintegrasi yang bisa menyebabkan perpecahan. Dan politik ya, yang dimana mendasarkan diri pada kekuasaan. Maka dari itu bagaimana kita bisa menjaga stabilitas politik kita supaya tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Sekarang kita akan melihat berbagai ancaman yang terjadi dalam berbagai bidang ya. Sekarang kita akan melihat ancaman yang terjadi dalam berbagai bidang. Yang pertama, kita akan melihat ancaman di bidang politik. Ancaman dari bidang politik dilihat dari dalam negeri, ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan dan kekuatan dengan melakukan mobilisasi massa ya, seperti demo yang memang direncanakan terus kemudian digunakan untuk mempengaruhi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Tetapi di dalam demo itu sendiri kadang disusupi ya, supaya menjadi apa ya, terjadi ketegangan ya, supaya menjadi ketegangan dan nantinya itu menjadi isu yang bisa diangkat terkait tindakan represif mungkin yang diharapkan yang dilakukan oleh kepolisian. Ini jadi ancaman juga ya, ancaman. Bentuk ancaman integrasi bidang politik yang lain ya, separatisme itu suatu paham yang ingin memisahkan diri dari negara yang timbul dari dalam negeri. Sedangkan dari luar, ini dapat dilakukan oleh suatu negara dengan mengintimidasi, melakukan tekanan politik, provokasi atau blokade politik. Jadi kalau dari dalam itu tadi ya, seperti pengumpulan massa yang bisa pengumpulan massa yang kemudian disusupi sehingga terjadi tindakan-tindakan anarkis. Nah, itu salah satu ancaman ya, ancaman dari bidang politik. Mengapa stabilitas politik itu harus dijaga? Karena jika stabilitas politik suatu negara itu mengalami kesenjangan atau ketimpangan, yang terjadi bisa mengakibatkan perang saudara ya. Nah, salah satu tantangan bangsa negara kita yaitu menghindari terjadinya perang saudara. Ini mengapa sangat relevan dengan ucapan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Nah, bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa tetap menjaga supaya tidak sampai terjadinya konflik saudara ya. Ada beberapa contoh negara yang akhirnya hancur karena itu tadi, terjadinya konflik saudara akibat stabilitas politik yang tidak bisa dijaga. Contoh negara yang hancur akibat terjadinya konflik saudara ada Suriah, Irak,
ya. Itu contoh-contoh negara yang seharusnya bisa menjadi pedoman kita ya. Wah, jangan sampai negara Indonesia seperti negara tersebut ya, hancur karena adanya konflik saudara. Itu terkait ancaman bidang politik. Kemudian kita akan melihat ancaman di bidang ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri atau ancaman internal, ini bisa berupa tingkat inflasi yang tinggi, infrastruktur yang belum merata, terus kemudian penetapan sistem dan kebijakan ekonomi yang belum jelas. Sedangkan dari eksternal atau dari luar, berupa ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi yang masih buruk. Daya saing yang rendah maksudnya di sini adalah produk-produk kita masih kalah dengan produk-produk luar. Bagaimana kita bisa meningkatkan supaya kualitas produk kita juga bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita, dan harapannya nantinya kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih terjamin. Itu harapannya meningkat ya. Ini di bidang ekonomi. Kemudian ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman dari dalam ini didorong oleh isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sekali lagi saling terhubung ya, ancaman satu bidang dengan bidang yang lainnya. Nah, terkait dengan isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan ini, jika tidak ditangani dengan serius bisa menimbulkan itu tadi, gerakan separatisme. Karena apa? Ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat karena tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus kemudian infrastruktur yang tidak merata, fasilitas yang tidak merata, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan ya, premanisme. Sedangkan ancaman dari luar ini berupa masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung. Contoh budaya-budaya dari luar yang bisa menyebabkan ancaman ya, contohnya ada ya gaya hidup yang kemewahan, sifat hedonisme, egoisme. Itu bukan budayanya kita ya. Nah, itu ancaman juga. Bagaimana kita bisa menyaring budaya yang ada, kita ambil yang baik, tetapi kita singkirkan yang tidak baik. Budaya yang baik dari luar yaitu etos kerja. Etos kerja yang tinggi itu perlu kita contoh. Tetapi seperti gaya hidup kemewahan, sifat hedonisme itu bukan budaya kita. Dan terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan ini bisa meliputi perang tak terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Terkait dengan perang tak terbatas, diharapkan jangan sampai terjadi ya. Kalau perang terbatas ya, bagaimana negara melawan itu tadi, gerakan-gerakan separatisme. Konflik perbatasan ya, ini juga perlu menjadi prioritas untuk prioritas negara ya, bagaimana menjamin masyarakat yang berada di daerah perbatasan tetap aman dan mereka juga bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal juga, supaya tidak sampai menimbulkan konflik. Ya, demikian untuk penjelasan materi tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Jika dirasa materi yang saya jelaskan ini cukup jelas, kalian bisa berikan like. Tapi jika dirasa ada hal yang masih ingin
ditanyakan oleh kalian terkait masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan dalam kolom komentar ya. Semoga penjelasan materi ini membantu kalian, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan nantinya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran tatap muka ya. Selalu ingat pesan ibu, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.